Inilah Perjalanan Singkat, channel yang menyajikan cerita fiktif penuh kengerian, terinspirasi dari urban legend dan kejadian menyeramkan di Indonesia. Cerita ini bukan nyata, tapi rasa takutnya bisa jadi nyata untukmu. Saksikan sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap kisah selalu punya bayangan, dan bayangan itu sedang menunggumu. Pesugihan gulai kambing di Jatinegara. Siapa sangka setiap pelanggan adalah tumbal. Jatinegara, Jakarta Timur. Daerah yang tak pernah tidur. Di antara lalu lintas padat, suara klakson, dan hiruk-pikuk pasar, ada satu warung yang tak pernah sepi sejak 5 tahun terakhir. Warung gulai kambing, Gulai Mahani. Letaknya bukan di pinggir jalan besar, melainkan masuk ke gang kecil dekat rel kereta. Tapi ajaibnya, setiap hari antreannya mengular. Warung itu milik seorang janda tua berusia sekitar 60 tahun, bernama Bu Mahani. Ia dikenal ramah, murah senyum, dan selalu melayani sendiri para pembelinya. Yang membuat orang heran, meski tempatnya sempit dan menunya hanya satu, gulai kambing, pelanggannya datang dari mana-mana. Bahkan ada yang pakai mobil mewah, motor gede, sampai tak jarang artis TikTok pun mampir. Warga sekitar sering bergumam, Gulai Mahani itu beda, harum banget, gurihnya nggak wajar. Dan anehnya, yang baru pertama kali nyoba pasti balik lagi. Namun, tidak semua merasa nyaman. Pak Dulman, tukang becak yang mangkal di depan gang, pernah berkata, "Saya tuh nggak pernah makan di situ. Setiap kali lewat depan warung itu jam 3 pagi, saya lihat ada yang aneh. Lampunya masih nyala, dan kadang saya dengar suara kambing melenguh. Tapi pas saya tengok, nggak ada kambing sama sekali." Lalu ada pula cerita dari Yuli, anak kos yang tinggal di gang sebelah. Ia pernah melihat ada pelanggan yang tiba-tiba pingsan setelah makan gulai, lalu tak pernah terlihat lagi. Tapi waktu Yuli tanya ke Bu Mahani, jawabannya selalu sama. "Oh, yang itu mah buru-buru pulang. Katanya dapat kabar keluarganya kecelakaan." Warga lama mulai curiga, tapi tak berani bicara keras-keras. Karena setiap orang yang pernah berani ngomong jelek soal warung itu, entah kenapa cepat jatuh sakit atau bisnisnya bangkrut. Tapi anehnya, para pelanggan tak pernah peduli, karena rasanya memang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan, rasa Gulai Mahani itu kayak bikin kangen terus. Sekali makan, kayak ketagihan. Bukan cuman enak, tapi kayak ada yang nyeret balik buat makan lagi. Sore itu datanglah Wira, seorang food vlogger muda dari Bogor. Ia terkenal karena suka mengulas kuliner ekstrim dan mistis. Wira penasaran karena warung gulai ini sering muncul di rekomendasi netizen. Masuk gang sempit, rame banget dan katanya, "Gulainya bikin kangen kayak mantan," ujar Wira ke kameranya sambil tertawa. Ia mulai syuting dari ujung gang, lalu perlahan berjalan ke warung Mahani. Semakin dekat, semakin kuat aroma gulai yang tajam menusuk hidung, gurih dan harum rempah, tapi ada semacam aroma amis samar yang tak bisa dijelaskan. Setibanya di depan warung, ia disambut langsung oleh Bu Mahani. "Wah, ini yang suka review makanan di YouTube ya? Sini mas, duduk di sini, saya buatin porsi spesial." Tanpa curiga, Wira duduk, pasang kamera, dan menunggu. Tak lama kemudian, sepiring gulai panas datang. Dagingnya empuk, kuahnya kental, aroma rempahnya menggoda. Wira menyendok satu suapan dan, "Ya Allah, ini enak banget." Ia makan tanpa henti, bahkan lupa komentar. Kamera tetap menyala, tapi ekspresi wajahnya perlahan berubah. Wajahnya pucat, tangannya sedikit bergetar. Wira terdiam beberapa detik, menatap kosong ke arah kamera. Kenapa? Rasanya kayak ada sesuatu yang narik gue. Ia memaksakan senyum, lalu menyudahi syuting. Malamnya Wira menginap di kos temannya di dekat stasiun. Ia mengeluh pusing, mual, dan mimpi aneh. Dirinya dikejar kambing berbulu merah dengan mata hitam legam. Dan keesokan paginya, Wira menghilang. Pagi itu, Jakarta masih sibuk seperti biasa. Tapi suasana di sebuah kamar kosan kecil dekat stasiun Jatinegara terasa mencekam. Teman sekamar Wira, Randi, bangun dan mendapati tempat tidur Wira kosong. Sepatunya masih di rak, jaketnya tergantung rapi. Tapi Wira menghilang. Tak ada jejak, tak ada pesan. Di meja, hanya tersisa satu benda. Kamera vlog milik Wira masih menyala, tapi baterainya hampir habis. Randi panik. Ia membuka file terakhir yang direkam Wira semalam. Video itu memperlihatkan
Wira yang sedang menikmati gulai mahani, tapi di menit ke-7 ekspresinya berubah aneh. Mata Wira melotot, mulutnya komat kamit seperti sedang bicara pada sesuatu yang tak terlihat kamera. Suaranya lirih, "Ampuni saya cuma mau coba." Lalu layar video gelap. Hanya suara sendok yang jatuh dan suara kambing mengembik lirih di latar belakang. Randi segera melapor ke RT setempat dan juga mencoba menghubungi keluarga Wira. Namun, saat ia kembali ke kamar kos, kameranya sudah hilang. Hanya ada selembar kertas di tempatnya tadi. Yang mencicipi tanpa izin akan dijemput sebelum fajar. Randi gemetar. Malam harinya ia nekat mendatangi warung mahani untuk bertanya langsung. Ia menyamar sebagai pelanggan biasa. Saat tiba di depan warung, suasananya sangat ramai, seperti tak terjadi apa-apa. Bu Mahani terlihat seperti biasa, tersenyum hangat, menyapa semua pembeli. Randi berdiri di antrean. Saat gilirannya tiba, Bu Mahani berkata sambil menatap tajam, "Masnya belum pernah makan sini ya?" Matanya takut-takut. "Hehe, mau porsi biasa atau porsi spesial seperti temannya kemarin?" Randi tercekat. "Teman?" Yang rambutnya agak panjang, pakai kamera. "Mirip mas, tapi sayang dia tidak kuat," ucap Bu Mahani lirih sambil menuangkan kuah gulai ke mangkok. Randi menahan napas. Ia duduk, tapi tidak menyentuh makanan. Ia berpura-pura merekam untuk konten, padahal kamera ponselnya diarahkan ke dapur. Dari lubang kecil dinding warung, ia menangkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ada sebuah kendi besar berisi darah, dan seekor kambing hitam berdiri di pojokan dapur dengan mata merah menyala. Randi berdiri tergesa. "Maaf Bu, saya lupa kalau saya lagi puasa. Saya pamit ya." Namun, sebelum ia melangkah keluar, Bu Mahani tersenyum dingin, lalu berbisik, "Mas Randi, pulangnya hati-hati ya. Mereka nggak suka kalau makanan dibuang." Randi membeku. Dia tak pernah menyebutkan namanya. Malam itu Randi mengunci semua pintu kos, membaca doa, dan bertekad untuk melapor ke polisi esok harinya. Tapi saat tengah malam, suara embikan kambing menggema dari luar jendela. Randi membuka tirai. Tak ada siapa-siapa, tapi di gagang pintu, kamarnya tergantung secarik kain putih lusuh, berlumur kuah gulai. Keesokan harinya Randi bangun dalam keadaan sangat kelelahan. Ia hampir tidak tidur semalaman karena suara-suara aneh di luar kamar. Embikan kambing, langkah kaki, dan bisikan-bisikan tak jelas terdengar hingga subuh. Saat membuka pintu kamar, kain putih lusuh yang semalam tergantung di gagang pintu sudah tidak ada. Namun, lantai depan kamarnya bercak darah segar mengarah ke tangga, tapi tak ada yang lain. Ia mencoba mengejar siapapun, tapi seluruh penghuni kos belum bangun. Ia sendirian, karena takut akan disangka halusinasi. Randi tak langsung ke polisi. Ia justru menghubungi temannya, Lukman, seorang konten kreator misteri yang sudah lama menelusuri urban legend Jakarta. "Bro, kalau lu bilang warung itu aneh dan temen lu hilang setelah makan di sana, itu bukan kejadian pertama," kata Lukman sambil menyalakan laptopnya. Lukman menunjukkan berita-berita lama, tidak pernah viral tapi tetap ada. Mahasiswa hilang di kawasan Jatinegara, terakhir terlihat makan di warung gulai. Pekerja ojol tak pulang diketahui biasa. Makan di warung Mahani. Total sudah 8 orang hilang dalam 2 tahun, semuanya tidak pernah ditemukan. Lukman dan Randi pun berencana menyelidiki dapur warung itu malam-malam. Mereka berdua berpura-pura jadi pembeli dan kemudian kembali diam-diam ke belakang warung. Namun saat menyusup ke lorong kecil di samping warung, mereka mencium bau amis menyengat. Bukan bau daging atau rempah, tapi bau bangkai. Lukman mengintip dari celah papan, lalu menahan napas. "Randi, lo lihat itu? Itu bukan dapur biasa." Di dalam Bu Mahani sedang berdiri di depan tungku, tapi api tungkunya tidak biasa. Api itu berwarna hijau. Di sekeliling tungku, tampak 4 sosok berpakaian hitam dengan kain penutup wajah. Mereka melantunkan mantra-mantra dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Dan di tengah ruangan dapur, ada sesajen berupa jantung kambing, segar, dan sebuah topi milik Wira. Lukman refleks ingin memotret, tapi tiba-tiba kamera HP-nya mati total. Tak lama Bu Mahani menghentikan ritualnya. Ia menoleh ke arah celah tempat Randi dan Lukman mengintip. Dengan tenang ia berkata, "Kalau memang sudah lihat, masuk sekalian saja."
padahal posisi mereka masih di luar. Tapi seperti terdengar dari dekat telinga. Mereka panik, lari sekuat tenaga, tapi lorong itu terasa tidak berujung. Langkah kaki mereka berat, udara seperti membeku, dan tiba-tiba seseorang berdiri di ujung gang dengan tubuh separuh kambing. Lukman dan Randi berlari sekuat tenaga. Nafas keduanya ngos-ngosan, tapi gang itu seperti tak berujung. Mereka sudah keluar dari warung, atau belum? Elu, kok kita muter-muter di tempat yang sama? Temboknya itu lagi. Teriak Randi panik. Lukman melihat arlojinya, jarum detiknya berputar ke arah kiri. Semua mulai terasa aneh. Jangan panik. Pegang tangan gua, fokus. Kita lawan rasa takut kita. Ini cuma ilusi mereka. Lukman mengambil garam dari kantong kecil di jaketnya. Kebiasaan. Dia kalau syuting misteri, dia lemparkan ke arah ujung gang sambil baca doa yang dia tahu. Please. Seperti kaca pecah, gang itu mendadak bergetar dan berubah bentuk. Tiba-tiba mereka sudah di luar, tepat di belakang warung Mahani. Tapi kini dapur itu kosong, seperti tak pernah dipakai. Tak ada api hijau, tak ada orang berjubah, tak ada topi. Wira, tadi lo juga lihat kan? Kata Randi. Lihat? Gue lihat. Itu benar-benar ritual, balas Lukman. Tak ingin kembali malam ini, mereka memutuskan pulang dulu dan menyusun strategi. Randi tidur di rumah Lukman, tapi mimpi buruk datang lagi. Dalam mimpi Randi berdiri di tengah dapur warung itu. Ada suara kambing menangis dan Bu Mahani mendekat. Kamu anak baik, Randi, tapi kamu salah masuk. Tiba-tiba wajah Bu Mahani berubah menjadi kambing betina dengan mata merah dan dari tubuhnya muncul tangan-tangan manusia. Gulai ini tak akan laku. Tanpa tumbal, Randi terbangun dengan keringat dingin. Di kakinya, ada kuah gulai yang menetes dari celananya. Tapi tidak ada piring, tidak ada makanan. Lukman melihatnya ketakutan. Bro, lo juga mimpi yang sama? Mereka sadar satu hal, mereka sudah ditandai. Sementara itu di warung Mahani, Bu Mahani sedang duduk sendirian, menyapu lantai warungnya. Ia tersenyum lirih, sudah dua yang tahu. Tapi kalau mereka pintar, mereka akan diam. Lalu dari dapur terdengar suara berbisik, tumbalnya kurang Mahani. Atau warungmu sepi lagi seperti dulu. Pagi harinya, warung gulai kambing Mahani tampak ramai seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa semalam dua orang nyaris jadi korban. Bu Mahani tetap melayani dengan senyum ramah. Pelanggan-pelanggannya menikmati gulai hangat berkuah pekat itu sambil memuji, wah Bu Mahani, ini gulainya kok makin enak ya? Ada aroma, khas gitu. Hehehe, mungkin karena niat dan doa, Mas. Bu Mahani tersenyum dengan tatapan mata yang kosong. Di dapur, asap mengepul dari tungku besar. Tapi bukan kambing yang sedang direbus, melainkan pakaian bekas, milik Wira yang direndam dalam air yang kehitaman. Dan di sisi lain dapur, sesajen baru sudah disiapkan. Ada nama baru tertulis di daun pisang, Lukman. Di tempat lain Randi dan Lukman mulai menyusun rencana. Mereka mendatangi seorang mantan dukun yang sudah tobat bernama Pak Darsan, tinggal di pinggiran Bekasi. Pak Darsan mendengarkan kisah mereka, lalu menghela napas panjang. Warung pesugihan, seperti itu banyak nah, tapi yang pakai tumbal manusia itu sudah sangat dalam. Itu bukan lagi permainan jin biasa. Itu sudah masuk perjanjian dengan penjaga kuliner. Penjaga kuliner? Tanya Lukman bingung. Itu istilah orang dalam. Ada makhluk halus yang dipercaya menjaga agar makanan tetap laris dengan syarat ada nyawa sebagai gantinya. Pak Darsan memberikan mereka garam khusus yang sudah dibacakan doa dan kayu cendana yang bisa mendeteksi aura negatif dari tempat atau makanan. Malamnya, mereka berdua kembali ke warung, menyamar sebagai pelanggan. Bu, saya kangen gulainya. Sekalian bawa teman ya, kata Randi sambil tersenyum canggung. Bu Mahani tampak sedikit terkejut tapi tetap ramah. Wah, kembali juga Mas. Duduk ya. Yang pedas atau sedang? Tapi kali ini mereka membawa kamera tersembunyi dan alat deteksi aura. Ketika gulai disajikan, alat mereka bergetar dan alarm kecilnya menyala merah. Lu lihat itu? Dagingnya, ini bukan cuma kambing biasa. Ada yang aneh. Mereka pura-pura ke toilet, tapi justru mencoba menyusup lagi ke dapur. Namun, Bu Mahani sudah menunggu. Kalau kalian penasaran, sekalian bantuin saya di dapur. Mau? Tatapan matanya tajam. Dan dari dalam tubuhnya, terdengar suara kambing mengembik. Langit malam menggelap cepat.
seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin terungkap. Lukman dan Randi yang nekat menyusup ke dapur Bu Mahani, tak menyangka wanita paruh baya itu bisa berdiri di depan mereka tanpa suara. "Kalian berani sekali. Sudah masuk ke wilayah yang bukan untuk orang awam," ucap Bu Mahani. Suaranya pelan tapi menggema, seolah berasal dari tempat yang jauh. Lukman mencoba tetap tenang. Ia menyembunyikan kayu cendana yang masih menyala dalam saku jaketnya. Sementara, Randi menekan tombol alarm darurat kecil di jam tangannya yang terhubung ke ponsel Pak Darsan. Namun saat Bu Mahani menyentuh bahu Lukman, tubuhnya terasa dingin dan berat. Dalam sekejap suasana berubah. Dinding dapur memudar menjadi gelap, dan di sekeliling mereka muncul bayangan orang-orang berpakaian putih lusuh. Mereka semua menangis, merintih, dan menunjuk ke arah Lukman. Mereka yang sudah jadi tumbal. Bisik Bu Mahani sambil menunduk. "Dan kamu Lukman, kamu yang selanjutnya." Tapi tiba-tiba, Pak Darsan muncul dari pintu dapur belakang. Dengan langkah cepat dan mantap, ia menaburkan garam ke seluruh sudut dapur dan membaca ayat-ayat pelindung dengan suara lantang. Semuanya berguncang. Api tungku padam. Suara kambing berubah menjadi jeritan manusia. Bu Mahani terdorong ke belakang. Ia jatuh sambil tertawa, tapi tawanya cepat berubah menjadi suara tangisan tua dan menyesal. "Kenapa kalian ganggu? Aku cuma mau warungku laris. Aku cuma mau hidup enak." Di luar warung warga sekitar mulai berkumpul. Mereka melihat asap hitam pekat keluar dari warung dan beberapa bahkan mendengar suara orang menangis dan suara kambing. Namun begitu Pak Darsan menancapkan kayu cendana ke tanah di depan warung, semua suara mendadak lenyap. "Sudah cukup. Ini tempat harus ditutup. Dan kamu, Mahani, masih diberi kesempatan untuk memilih jalanmu sendiri." Bu Mahani diam, matanya merah. Ia melihat ke arah Lukman dan Randi, dua anak muda yang membuka matanya terhadap kebenaran. "Aku akan berhenti. Aku akan tinggalkan semuanya." Tapi apakah benar Bu Mahani tobat? Atau masih ada sesuatu yang disembunyikan dari masa lalunya? Setelah kejadian malam itu, warung gulai Mahani ditutup sementara. Warga mulai bergosip, namun tak ada yang berani mendekat apalagi melapor. Sementara itu, Bu Mahani menghilang. Randi dan Lukman dengan bantuan Pak Darsan menelusuri masa lalu Mahani. Mereka mengunjungi kampung asal Mahani di daerah Cipatuja, Tasikmalaya. Di sana mereka bertemu dengan seorang nenek tua bernama Mak Ina yang ternyata adalah tetangga kecil Mahani. "Bu Mahani itu dulunya orang baik, Mas, jualan kue, keliling waktu muda. Tapi sejak suaminya mati mendadak dia berubah." "Berubah bagaimana, Nek?" tanya Lukman. "Dia sering ke hutan, ke arah Curug Lalai. Katanya sih buat cari pendamping dagang." Pak Darsan, Randi dan Lukman naik ke Curug Lalai, air terjun terpencil yang dikenal warga sebagai tempat keramat. Di sana, mereka menemukan batu datar dengan bekas darah kering dan kemenyan. Di salah satu sudut gua kecil, mereka menemukan buku tua berbahasa Sunda kuno berjudul Ilmu Perejekian, Kandang Makhluk Gaib. "Ini bukan buku biasa," kata Pak Darsan. "Ini kitab pesugihan yang menuntut tumbal manusia, bukan sekedar sesajen." Kisah gelap terungkap melalui isi buku itu dan wawancara dengan Maina. Terkuak bahwa Bu Mahani berguru pada seorang dukun wanita bernama Nisuri yang sudah meninggal 7 tahun lalu. Tapi, bukan berarti ilmunya ikut mati. Nisuri menanamkan perjanjian pesugihan dalam tubuh Mahani saat Mahani setuju memberikan tumbal pertamanya, anak kandungnya sendiri, yang meninggal di usia 2 tahun dengan diagnosis misterius. "Anak pertamaku bukan kecelakaan biasa," kata Mahani lirih dalam sebuah surat yang ditemukan di dapur rumahnya. "Setelah itu, aku tak pernah bisa tidur tanpa mendengar suara tangis bayi setiap malam." Penemuan mengguncang Randi menemukan boneka, kain usang di balik dinding dapur. Di dalamnya ada gulungan rambut dan secarik kertas berisi mantra dengan darah kering. Ini tumbal pertamanya," kata Pak Darsan dengan wajah ngeri. Malam itu, suasana rumah Pak Darsan hening mencekam. Di ruang tamu, boneka kain berwarna coklat kusam tergeletak di atas meja. Randi dan Lukman memandangnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. "Kita benar-benar bawa ini dari dapurnya, Bu Mahani?" tanya Randi sambil bergidik.
Pak Darsan mengangguk. Ia membuka senter kecil dan mulai memeriksa boneka itu lebih teliti. Ada benang merah yang menjahit mulutnya, dan di bagian perut terasa keras seperti menyimpan sesuatu. Dengan hati-hati, ia menggunting perut boneka itu. Bau busuk menyeruak, "Astagfirullah." "Ini rambut manusia," ucap Pak Darsan dengan pelan. Selain rambut, terdapat juga potongan kuku dan secarik kain kecil yang bertuliskan nama lengkap dengan darah kering. Rafa Nur Hidayat, 2 tahun, wafat 17 Juli 2014. Randi langsung menutup mulutnya, tak kuasa menahan mual. Itu anak pertama Bu Mahani yang katanya meninggal karena tersedak permen. Di balik boneka ada satu lembar kertas lusuh bertuliskan mantra yang jika dibaca dengan keras bisa memanggil penjaga warung. Namun Pak Darsan mengingatkan, kalau dibaca sembarangan bisa membuka kembali jalur pesugihan yang sudah dikunci. Mereka bertiga sepakat untuk membakar boneka itu bersama isi-isinya. Tapi sebelum api menyentuh kainnya, angin kencang menghantam dari arah dapur. Terdengar suara tangis bayi, keras, lalu berubah menjadi tawa cekikikan. "Mahani belum benar-benar melepaskan semuanya," ucap Pak Darsan sambil menunduk. Setelah kejadian itu, Lukman minta izin untuk kembali ke warung Mahani seorang diri. Ia merasa ada sesuatu yang belum ditemukan, dan benar saja. Di bawah rak kayu tempat menyimpan beras, ia menemukan lantai yang ditutup karpet. Saat digali, ada lubang kecil berdiameter 40 cm yang cukup untuk menurunkan tangan. Dengan senter kecil, ia mengintip ke dalam dan melihat kotak besi tua berukir huruf Jawa kuno. Ketika dibuka, isi kotak itu mengejutkan. Potongan emas berbentuk kepala kambing foto-foto pelanggan warung yang sudah meninggal dan sebuah kain putih bertuliskan darah merah. Siapa yang menikmati harus menggantikan. Lukman gemetar. Tapi ia sudah siap. Ia menyimpan semua itu dalam tas khusus dan kembali ke rumah Pak Darsan. Saya tahu sekarang, ini bukan cuma soal Mahani. Ini lebih besar dari itu. Malam itu kotak besi tua itu diletakkan di ruang tengah rumah Pak Darsan. Meski sudah dibersihkan, bau amis dan apek masih melekat seolah menyimpan aura kelam. "Pak, ini bukan kotak biasa. Ini kayak kotak kontrak perjanjian pesugihan," ujar Lukman lirih. Pak Darsan membuka catatan lamanya dan mencocokkan simbol di ukiran kotak. Huruf Jawa kuno berbentuk K, Sa, dan Ga, yang jika dibaca secara turun-temurun merujuk pada nama leluhur, Kasan Gading, dukun. Pesugihan era tahun 50-an Pak Darsan, yang pernah menjadi peneliti mistik di masa mudanya, bercerita, warung itu bukan milik Bu Mahani dari awal. Dulu, tahun 80-an, warung itu milik seorang janda tua bernama Mbok Lantip. Gulainya terkenal, pembelinya antre, tapi tiap malam Jumat, satu orang pasti hilang. Lukman terdiam, Randi bergidik, dan konon, Mbok Lantiplah yang pertama kali membuat perjanjian dengan Kasan Gading, penguasa gaib dari wilayah Rawa Cawang. Setelah Mbok Lantip wafat secara misterius, warung itu kosong bertahun-tahun. Hingga akhirnya Mahani datang dari Cipatujah, dan kebetulan bisa menempati tempat itu. Nggak mungkin cuman kebetulan. Mahani pasti dituntun, ujar Randi. Randi memeriksa foto-foto yang ada di dalam kotak. Semua adalah pelanggan tetap yang kini telah tiada, termasuk Pak Adung, Bu Yuli, dan bahkan Pak RWW. Yang lebih menyeramkan, di balik foto-foto itu, tertulis tanggal wafat mereka, dan semuanya jatuh di hari Jumat Kliwon. Untuk menelusuri lebih jauh, ketiganya pergi ke TPU Kebonpala, tempat di mana Mbok Lantip dan beberapa pelanggan dimakamkan. Di sana mereka bertemu dengan Mbah Rubani, penjaga makam tua yang sudah bekerja sejak zaman Orde Baru. Warung gulai itu udah makan banyak orang, tapi orang-orang lebih takut nggak makan enak ketimbang ngomongin kebenaran. Mbah Rubani menunjukkan satu makam yang tak bertuliskan nama, hanya bertuliskan angka. Nananananam. Itu, katanya, makam Kasan Gading. Sebelum pulang, Mbah Rubani memberi pesan pada mereka. Kalau mau selamat, jangan cuma bongkar rahasia. Harus diakhiri sesuai jalurnya, atau kalian yang jadi tumbal berikutnya. Malam itu ketiganya pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, tapi juga tekad kuat untuk menyudahi siklus pesugihan ini. 3 hari setelah penemuan kotak kutukan, warung Bu Mahani yang sempat tutup mendadak
Kini terbuka kembali. Pelang bertuliskan, warung gulai kambing Mahani, resep keluarga sudah berdiri tegak. Meja-meja dibersihkan, asap mulai mengepul. Dari dapur, loh kok buka lagi? Gumam Randi saat melewati warung itu. Yang lebih mengejutkan, Bu Mahani terlihat segar dan ceria, seperti tidak pernah ada kejadian apa-apa. Ia bahkan menyapa pelanggan pertama dengan ramah sambil membawa sepiring gulai panas. Silakan Pak Darto. Gratis hari ini, spesial Jumat Kliwon. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu di balik senyumnya yang terasa aneh. Randi dan Lukman menyamar sebagai pelanggan biasa untuk memantau. Mereka duduk di pojok, memakai masker, dan berpura-pura memotret untuk review kuliner. Namun saat makanan mereka disajikan, aroma amis tiba-tiba menyusup di balik wangi rempah. Lukman menyendok dagingnya perlahan dan... Di dalam kuah ada sehelai rambut hitam yang sangat panjang. Ini bukan kambing biasa, bisik Lukman. Bisa jadi ini, daging tumbal. Mereka pura-pura batuk lalu pergi sebelum menyantap lebih jauh. Pak Darsan, yang punya kenalan di kelurahan, berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari seberang warung. Dalam tayangan malam, sebelum warung dibuka, terlihat Bu Mahani berdiri menghadap dapur sambil komat kamit, lalu menaburkan bubuk hitam ke panci besar. Setelah itu, asap putih pekat muncul dari panci, membentuk wajah tua menyeramkan. Wajah itu lalu menghilang ke dalam tubuh Mahani. Jelas Mahani belum putus kontrak. Dia malah memperpanjang, kata Pak Darsan lirih. Esok harinya, kabar duka menyebar. Pak Darto, pelanggan pertama setelah warung dibuka, ditemukan meninggal di dalam mobilnya dengan kondisi tubuh kaku dan mata terbuka. Warga mengira serangan jantung. Tapi Randi tahu, ini pola yang sama seperti para korban sebelumnya. Malam harinya, Lukman menyelinap ke warung Bu Mahani lewat dapur belakang yang tembus ke rumah kosong. Ia menemukan sebuah lentera hitam menyala di dekat panci besar. Di bawah lentera ada satu lembar kertas bertuliskan, "Yang berani mengganggu akan menggantikan." Kini jelas, ritual tumbal sudah aktif kembali, dan Mahani masih terikat dalam pusaran iblis kuliner pesugihan. Lukman duduk gemetar di ruang belakang rumah Pak Darsan setelah menyelinap dari dapur warung Mahani. Lentera hitam itu bukan lentera biasa, Pak. Lentera itu menyala sendiri, padahal gak ada minyak tanah. Dan di dalamnya saya lihat mata. Beneran, Pak, seperti ada makhluk hidup di balik cahaya itu. Pak Darsan pun merespons dengan serius. Ia membuka buku tua peninggalan kakeknya, yang dulunya seorang peneliti dunia gaib. Di situ tertulis, lentera hitam adalah wadah pengikat tumbal. Jika lentera menyala tanpa bahan bakar, itu berarti satu jiwa baru sedang dikunci. Lukman tercekat. Jadi, Pak Darto sudah masuk ke dalam lentera itu? Pak Darsan mengangguk. Tapi ada satu catatan penting lainnya. Jika tak ada tumbal dalam 3 hari setelah lentera menyala, lentera akan memilih satu orang terdekat untuk menggantikan. Tanpa sadar, mereka semua berpikir sama. Randi, teman mereka sendiri yang sempat makan di warung itu meski hanya 1 sendok gulai. Kalau gulai itu mengikat secara gaib, bisa jadi Randi yang bakal ditarik jadi tumbal pengganti, teriak Lukman panik. Saat mereka menyusul Randi ke rumahnya, suasana sudah ramai. Randi tergeletak di lantai ruang tamu sambil mengigau. Matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar kalimat yang bukan miliknya. Aku sudah melihat api. Warung itu akan membakar kota ini. Ibunya menangis, sementara Pak Darsan berusaha menenangkan. Ia tak bisa ruqyah, tapi ia membawa garam dan air wudhu. Setelah dipercikkan, tubuh Randi kejang hebat lalu menjerit keras. Mahani akan menyediakan tumbal terakhirnya malam ini. Lentera sudah memilih, dan tiba-tiba Randi pingsan. Malam pun datang. Di warung Mahani sedang menyalakan tungku. Tapi kali ini, ada api berwarna biru menyala sendiri. Dan dari sudut dapur lentera hitam itu makin terang, bahkan mengeluarkan suara dengungan pelan. Aku harus segera menyiapkan sesajinya. Malam ini, lentera harus kenyang, bisik Mahani sambil tersenyum seram. Sementara itu, Lukman dan Pak Darsan merancang rencana nekat. Mereka akan mengambil lentera itu diam-diam malam ini dan menghancurkannya. Namun mereka belum tahu bahwa Mahani sudah menunggu mereka.
Di balik pintu belakang, langit Jatinegara malam itu mendung tebal. Angin berdesir kencang seperti membawa bisikan gaib dari lorong waktu. Pak Darsan dan Lukman tiba di rumah kosong di samping warung Mahani, bersiap masuk lewat dapur belakang. Kita nggak bisa lama-lama. Begitu lihat lentera itu kita angkat, masukin ke wadah kaca dan kita hancurin di luar. Ujar Lukman sambil memegang botol air garam dan sarung tangan kain kafan yang diberikan oleh seorang ustadz dari daerah Condet. Begitu pintu dapur mereka buka perlahan, ruangan itu sangat dingin. Tapi anehnya, tak ada asap, tak ada aroma gulai, hanya satu sumber cahaya. Lentera hitam yang menyala terang di pojok dapur. Lukman pelan-pelan mendekat. Detak jantungnya seperti beduk maghrib. Dia memegang wadah kaca anti panas dan menyodorkannya ke bawah lentera. Tapi saat ia menyentuh gagang, lentera seketika lampu di dapur padam. Duarer! Suara panci jatuh sendiri. Bau darah mendadak menyengat dari sudut ruangan. Astagfirullah! Teriak Lukman. Ia nyaris terpental saat gagang lentera terasa menyetrum. Tangannya kaku dan suara jeritan perempuan tiba-tiba memenuhi ruangan. Jangan ganggu lentera itu. Kalian akan menggantikan tumbal! Dari bayangan tembok, sosok Mahani muncul dengan tatapan kosong. Matanya merah, suaranya berat. Kalian pikir bisa menghentikan ini? Aku nggak minta ini. Tapi aku dijanjikan. Setiap satu nyawa, satu harapan dikabulkan. Pak Darsan mencoba menyiramkan air garam, tapi Mahani hanya tertawa. Ia lalu menunjuk ke arah lentera dan berkata, lentera itu hidup. Ia memilih, dan malam ini dia sudah lapar. Tiba-tiba, lentera terangkat sendiri ke udara. Api biru menyembur dari lubangnya. Lalu dari dalam lentera keluar bayangan wajah-wajah korban. Pak Darto, pelanggan-pelanggan lama, bahkan suara Randi yang lemah. Lukman mencoba membaca doa dengan lantang, tapi setiap kalimat yang ia baca, tubuhnya terasa berat, seperti diikat rantai gaib. Lentera lalu berputar di udara dan mengarah langsung ke wajah Pak Darsan. Kau pernah mencoba merusak rantai perjanjian, kini giliranmu. Terdengar suara berat dari dalam lentera. Tapi tepat saat itu, Randi muncul dari balik jendela dapur. Ia melemparkan botol air zam-zam yang dibawanya dari pesantren pamannya. Botol itu mengenai lentera langsung. Duarer! Lentera pecah seketika dan cahaya biru menghilang dalam sekejap. Sosok Mahani pun roboh, tak sadarkan diri. Saat lentera hancur, seluruh dapur menjadi tenang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara tangisan dari lentera. Mahani dilarikan ke rumah sakit jiwa oleh warga setelah ditemukan, tak sadarkan diri dengan luka bakar aneh di tangannya. Namun, setelah peristiwa, ia berubah drastis. Papan kayu bertuliskan, ditutup selamanya, digantung di pagar warung gulai Mahani. Warung yang dulu selalu ramai, kini sepi seperti tak pernah ada kehidupan. Jejak kaki penuh tanah masih tampak di halaman depan. Beberapa warga berdiri dari kejauhan, masih belum percaya dengan kejadian tempo hari, tapi tidak dengan Roni tukang ojek langganan di pojok gang. Ya, gulai kambingnya padahal enak banget. Walau tiap makan langsung meriang, celetuk Roni sambil ngopi di warung sebelah. Pak Darsan tertawa kecil, kamu masih sempat ngerasain enaknya. Saya tiap suapan kayak dengar bisikan orang minta tolong. Lah, saya kira itu efek sambelnya Pak, lah kok serem bener. Semua yang dengar ikut tertawa kecil, mencairkan ketegangan yang sempat menggantung di lingkungan mereka. Tak lama, Roni melontarkan ide yang bikin semua ketawa ngakak. Gimana kalau kita buka warung tandingan, namanya gulai kambing bebas. Tumbal, slogannya, 100% daging kambing. Bukan daging dukun. Tambahnya sambil menepuk paha sendiri. Semua yang mendengar langsung meledak tawa, termasuk Lukman dan Randi yang baru datang dari musyola. Ron, bener-bener kamu tuh ya. Bisa-bisanya ngelawak di tengah tragedi, kata Lukman sambil geleng-geleng. LH daripada trauma terus, hidup harus terus berjalan bro. Tapi serius, saya sekarang trauma lihat lentera. Di rumah saya ganti pakai senter LED. Setelah kejadian itu, warga setempat mulai melakukan gotong royong. Dapur bekas warung Mahani dibongkar, barang-barang dibakar, dan musyola diperluas sampai ke dekat lahan kosong tempat lentera ditemukan. Lukman bahkan menyumbangkan karpet baru untuk musyola dan Randi rutin jadi muadzin. Di akhir kegiatan bersih-bersih, Roni kembali bikin heboh.
Itu bekas lentera dibuang di mana ya? Dibakar dong, Ron, jawab warga. Syukurlah, saya takut dia masuk ke rumah saya terus bilang, Roni, pesanan gulai spesial datang. Seluruh warga yang sedang mengepel musola langsung ketawa sambil teriak, Roni, jangan mulai lagi ya. Hari itu langit mendung, udara di lingkungan tempat warung gulai Mahani dulu berdiri terasa lebih ringan, tapi masih menyisakan bekas trauma. Pagi-pagi sekali, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah kontrakan Mahani. Beberapa tetangga keluar mengintip, termasuk Randi yang baru selesai dari masjid. Dari dalam rumah, Mahani keluar sambil menenteng satu koper dan sebuah kardus kecil. Wajahnya tampak lebih pucat dan kurus. Rambutnya yang dulu sering disanggul, rapi kini dibiarkan tergerai. Namun, ada satu hal yang berbeda. Wajahnya tampak tenang. Randi, anak muda yang dulu sempat menolong Mahani saat kesurupan di warung, memberanikan diri menghampiri. Bu Mahani, beneran mau pulang kampung? Tanyanya pelan. Mahani menoleh, menatap Randi dalam-dalam, lalu mengangguk. Iya nak, sudah cukup. Semua sudah aku rasakan. Sekarang saatnya aku belajar hidup seperti manusia biasa. Randi diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi saat Mahani hendak naik ke mobil, ia mendekat dan berbisik pelan ke telinganya. Nak Randi, kalau kamu lihat ada warung gulai ramai banget di tempat baru, jangan lupa mampir ya. Tapi kali ini, insya Allah tanpa tumbal. Ia tersenyum pelan. Randi tergelak kecil walau canggung. Hahaha. Iya bu, asal gulainya halal ya, bukan daging jin. Wong saya saja trauma daging sekarang, sahut Mahani sambil nyengir. Tiba-tiba Roni muncul dengan helm di kepala dan plastik berisi tempe. Bu Mahani, pulangnya hati-hati ya. Kalau bisa jangan malam-malam, takut disangka jin balik kampung. Roni, teriak warga bersamaan. Mahani tertawa kecil. Kali ini bukan tawa menyeramkan seperti dulu, tapi tawa ringan seperti manusia yang sedang melepaskan beban besar. Mobil perlahan melaju. Warga melambaikan tangan. Meski banyak yang masih menyimpan rasa takut, tapi mereka sadar Mahani sudah berubah. Setidaknya ia tidak lagi terikat pada pesugihan. Randi berdiri di ujung gang, memandang mobil itu menjauh. Semoga ini bukan akhir dari kisah, tapi awal dari perjalanan baru Bu. Setelah 2 bulan menghilang dari hiruk-pikuk kota, Bu Mahani memulai hidup barunya di sebuah desa tenang di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Tak banyak yang tahu masa lalunya. Di tempat baru itu, ia bukan lagi si juragan gulai pesugihan, melainkan hanya Bu Hani, janda tangguh yang ingin menata hidup dari nol. Warungnya kini sangat sederhana, berlantai semen kasar, beratap seng, dan tak ada hiasan mistis seperti dulu. Yang ada hanya aroma rempah gulai yang kuat, menggoda siapapun yang melintas. Di spanduk warung tertulis tegas, warung gulai kambing Bu Hani, 100% halal, 0% tumbal. Bu Mahani memasak sendiri. Ia menyembelih kambing dari peternak lokal, belajar tata cara sembelihan halal, dan tak lagi menyentuh praktik-praktik pesugihan. Tak ada kemenyan, tak ada sesajen, tak ada suara gaib yang berbisik saat tengah malam. Orang-orang datang bukan karena warungnya berisi, tapi karena rasa. Gulai kambingnya benar-benar enak dan bikin nagih. Bahkan seorang ustadz lokal sempat makan di sana dan memberi doa. Kalau gulainya begini, bukan cuma bikin kenyang, tapi bikin hati tenang juga. Setiap azan, ia tutup warung. Tak peduli meskipun antrean panjang. Ia hanya berkata, rezeki nggak akan kabur kalau Allah yang ngatur. Orang-orang pun makin respek. Mahani dikenal bukan karena keangkerannya lagi, tapi karena kesederhanaan dan keteguhannya meninggalkan masa lalu kelam. Dalam buku catatannya, ia menulis, "Aku pernah punya warung ramai karena jin, tapi tak pernah bahagia. Sekarang, meski warung kecil dan hasil pas-pasan, tidurku tenang, nafasku lega. Jika dulu setiap malam Jumat Kliwon ia gelisah menunggu setoran gaib, kini setiap malam Jumat ia justru ikut pengajian ibu-ibu di masjid dekat rumahnya. Ia kadang menangis. Dalam doa, ya Allah, aku tak minta ramai. Aku hanya minta Engkau ridha dengan caraku mencari rezeki." Hikmah dari cerita ini mengajarkan bahwa mencari rezeki harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Karena keberkahan tidak terletak pada banyaknya harta, melainkan pada cara memperolehnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat
Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis, riwayat Muslim nomor 1015. Dari sini kita belajar bahwa sebesar apapun godaan dunia, jalan yang benar selalu ada bagi siapapun yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Sebab Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pemberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itulah akhir dari cerita hari ini. Ingat, meski kisah ini hanyalah fiktif, tapi inspirasi dan pesan di dalamnya bisa sangat nyata. Karena di dunia ini, yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya di channel Perjalanan Singkat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.